Lentera Hati. Membahas tentang hukum, syariat, dan akidah Islam, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Fatarahu musfarraq, lalu kalian melihat warnanya menjadi kuning, summa yakunu hutama. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya atau tidak mengajak bicara saudaranya. Itu lebih dari 3 hari. Apakah beda puasa awal bulan Syawal di awal? Ada orang yang cepat marah tapi lambat reda, lambat pulihnya. Ada orang lambat marah, cepat reda. Masih di program acara TVRI Gorontalo, masih di Lentera Hati. Lentera Hati setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah di TVRI Gorontalo, TV Lolipo. Menemani malam minggu Anda yang ceria, TVRI hadir dengan lagu-lagu terbaik. Passwordnya Pelangi Musik TVRI Gorontalo. Oke, langsung aja. Halo. Dengan Ibu Ola di Bonggong Meme. Oh, Ibu Ola. Oke, silakan Ibu Ola mau nyanyi lagu yang mana Bu Ola malam ini? Andi di Olopato. Oke, Bapak di Ulapato ya? Iya. Oke, silakan Pak. Ayo angkat telepon Anda dan bernyanyi bersama kami di Pelangi Musik. Oke, kalau gitu langsung aja Bu, puter dong. Dibantu ya. Teringat aku akan dirimu. Pelangi Musik setiap hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Tengah di TVRI Gorontalo, TV Lolipo. Halo Mas. Come on man. Yuk sewu Mas. Begini masih pakai baju kuno. Ya daripada sampean ini loh Mas. Cah lanang kok pakai daster itu loh. Mas. Tarian jagul bro. Kita di sini bakalan berbagi pengetahuan untuk anak-anak di studio dan juga untuk pemirsa. Anak-anak bisa bebas mengekspresikan diri. Mereka juga bisa belajar dan bermain. Mainan yang paling cocok untuk anak-anak itu mainan apa ya? Ada yang namanya main sensori motor. Nah, main sensori motor itu kalau berhubungan dengan panca indera dari anak itu. Hanya di sini di Dunia Anak. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah di TVRI Gorontalo, TV Lolipo. Pemirsa TVRI dimanapun berada, senang rasanya hari ini kita kembali dapat berjumpa dalam forum pendidikan. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang banyak tentang siswa sebagai warga global atau global citizen. Nah, Anda yang ingin berpartisipasi dalam forum pendidikan silakan, ada 2 layanan interaktif yang sudah kami siapkan seperti yang sudah 0811430155 dan 0435827666. Dan senang sekali hari ini hadir di studio TVRI Gorontalo. Audiens kita mereka adalah mahasiswa-mahasiswi yang cerdas-cerdas tentunya,
dan mereka ceria semuanya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tepuk tangan untuk semuanya. Nanti akan berkesempatan untuk berdialog, bertanya jawab langsung seputar topik kita pada hari ini dengan narasumber kita yang hadir di studio TVRI. Assalamualaikum Pak Chandra Cuga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon doktor ya, Pak dosen ini ya. Insya Allah. Pak Chandra Cuga adalah akademisi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, Pak Chandra, hari ini kita akan banyak membahas tentang siswa-siswi tentunya ya, sebagai warga global atau global citizen. Nah, kita sudah memasuki era globalisasi, semakin jauh kita memasuki era ini, dan sebenarnya kita mau memaknai topik kita ini bagaimana saat ini generasi muda kita memasuki era globalisasi dan bagaimana kemudian dari kalangan perguruan tinggi akan menyiapkan formula bagi mereka yang menjadi global citizen ini. Silakan. Oke, baik. Mbak Lisa tadi sudah mengawalinya dengan sangat baik bahwa ketika bicara tentang global citizen atau kayak mungkin kita kenal disebut dengan warga global gitu ya, tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan globalisasi sebagai rahim dari warga global itu sendiri. Topik ini begitu sangat menarik menurut saya, meskipun sepertinya di antara kebanyakan kita menganggap ini sesuatu yang sesungguhnya sudah banyak dibicarakan gitu kan ya. Tapi menurut saya yang namanya globalisasi, perkembangan segala macam itu kan sifatnya sangat dinamis. Sehingga ada begitu banyak perubahan yang terjadi saat ini, itu harus mampu kita beradaptasi terhadap perubahan itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa warga global atau global citizen nampaknya oleh beberapa kita, kalau Anda lihat di beberapa media-media sosial ataukah mungkin beberapa para elit kita tidak banyak menyebutkan kata itu. Mungkin yang banyak mungkin ada di sekalian kita semua mendengar seperti chill zaman now yang sekarang mungkin banyak sekarang lagi populer gitu ya. Jadi bahasanya digabung bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan gitu ya. Begitu banyak produksi terhadap kata-kata untuk menggambarkan sesungguhnya yang ada tema pada kita pada sore hari ini. Generasi seperti milenial. Misalnya generasi Z, generasi milenial. Jokowi juga banyak menyebutkan itu kan gitu ya. Bahkan generasi digital, bahkan masuk istilah generasi Z. Tapi warga global yang kemudian menjadi topik kita hari ini merupakan bagian dari gambaran tentang warga negara kita hari ini. Bahwa dulu kita mengenal yang disebut dengan warga negara, tetapi hari ini kita juga banyak digambarkan tentang warga global itu sendiri. Namun sebelum saya sampai ke sana tentang warga global itu sendiri, Mbak Lisa, patut untuk kemudian kita sama-sama menyadari bahwa sesungguhnya bicara tentang globalisasi ini di tahun 1970-an segala macam itu sudah banyak dibincangkan sesungguhnya. Bahkan oleh beberapa futuristik, pemikir-pemikir futuristik memiliki pijakan yang sama ketika bicara tentang globalisasi. Setelah Perang Dingin itu adalah langkah awal kemudian bicara tentang apa yang disebut dengan global citizen itu sendiri. Sehingga kalau kita mendengar ataukah mungkin banyak adik-adik sekalian, kita semua membaca tentang bagaimana para pemikir-pemikir futuristik dulu, seperti sebut saja John Naisbitt, yang kemudian mengatakan bahwa hari ini dunia adalah global village, adalah perkampungan dunia, di mana batas-batas teritori itu tidak lagi menjadi batas bagi kita sebagai berwarga negara. Sebut saja ada beberapa aktor-aktor non-state, seperti corporation maksud saya, perusahaan-perusahaan, korporasi, lembaga-lembaga multilateral seperti misalnya WTO, Bank Dunia, kemudian IMF, itu adalah aktor-aktor non-state yang sesungguhnya menurut kami itu adalah bagian dari warga global itu sendiri. Yang sesungguhnya itu begitu banyak sedemikian rupa udah masuk di ke beberapa negara tertentu. Sesungguhnya bicara tentang globalisasi maka ada dua hal yang tentu saja kita hadapi, yaitu adalah persaingan, yang kedua adalah kerjasama. Jadi
keterhubungan antara kita negara dengan negara lain itu sangat luar biasa, yang kita sebut dengan transnasional itu sendiri. Kita seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana dengan orang-orang yang imigran itu? Bagaimana mereka status-statusnya mereka? Korporasi itu yang saya sebut perusahaan-perusahaan multinasional, kemudian lembaga-lembaga multilateral, seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah bagian dari konsekuensi logis ataukah efek domino dari globalisasi itu sendiri. Itulah kenapa para pemikir-pemikir futuristik saya kira sudah sangat banyak menggambarkan ini jauh sebelum abad ke-20 ini. Sangat jauh dari itu, sudah sangat terprediksi bahkan akan seperti ini. Dulu kita sangat mengenal dan bahkan begitu sangat terkaget-kaget. Misalnya ketika Samuel Huntington menuliskan tentang benturan antara peradaban, kemudian direvisi oleh Alvin Toffler dalam bukunya yang begitu sangat luar biasa, bahwa di abad ke-20 dan 21 itu akan mengalami benturan disebut dengan benturan peradaban. Meskipun tesis utama dari Samuel Huntington tidak sepenuhnya benar ketika bicara tentang bahwa ke depan benturan antara peradaban itu akan dipersoalkan soal agama dan etnis. Orang akan banyak mengalami konflik. Kenapa? Karena isu rasis akan ada banyak rasis dan mengemuka. Karena ada transnasional di situ. Ada banyak perjumpaan-perjumpaan di situ, dan revolusi teknologi dan informasi melahirkan itu semua. Itu adalah bagian dari benturan itu. Tapi menurut saya Mbak Lisa, ada sesuatu yang menarik sebelum lagi masuk ke warga global itu adalah ketika Alvin Toffler dalam bukunya yang sangat memberikan banyak penjelasan tentang bagaimana dunia di masa yang akan datang, yaitu adalah ketika dia menjelaskan tentang ada ciri-ciri peradaban yang sesungguhnya itu paling banyak dan mungkin akan ditakuti oleh peradaban lain di abad-abad 20 dan bahkan di abad 21. Ciri-cirinya Mbak Lisa, kalau Anda mau tahu, adalah dia adalah masyarakatnya sangat banyak, misalnya mayoritas. Lalu yang kedua, sumber daya alamnya begitu sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah muslimnya terbesar. Alvin Toffler tidak menyebutkan negara itu. Tapi ketika kami meneliti, saya termasuk yang sangat biasa meneliti atau kami sebut sebagai book report gitu ya. Kami meneliti tentang buku-buku futuristik itu. Kami menyimpulkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang begitu sangat diperhitungkan ke depan. Karena ciri-ciri itu melekat pada diri kita sebagai Indonesia. SDM dan seterusnya. SDA, dan kita beragam, sangat majemuk ya Indonesia. Nah, disinilah titik di mana topik ini begitu sangat relevan untuk kita bicarakan. Karena kenapa? Ke depan, anak-anak kita semua, termasuk siswa di sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan mahasiswa di perguruan tinggi, harus tahu betul dan menyadari bahwa kita tidak lagi berperan hanya sebagai seorang warga negara, tetapi juga menjadi bagian dari warga global itu sendiri. Cuma memang bahwa seperti apa warga global itu sendiri, itu akan banyak kita perbincangkan di segmen yang berikutnya. Nah, bagi saya ketika berbicara tentang warga global, juga tidak boleh juga kita mengatakan bahwa kalau begitu bagaimana dengan warga negara? Apakah kemudian ketika kita ada yang disebut dengan warga global, maka warga negara tidak relevan lagi untuk kita jadikan sebagai identitas. Kan begitu. Menurut saya sepanjang dunia ini mengakui ada yang disebut dengan negara, ada yang disebut dengan hukum, saya pikir sepanjang itu pula warga negara atau nation citizen itu tetap ada. Bahwa ada yang disebut dengan warga global itu hanya bagian dari efek domino dari globalisasi sendiri dan lebih kepada moral etis saja sebagai warga global sejauh ini. Meskipun menurut saya sesungguhnya ada begitu banyak konsekuensi logis yang mungkin banyak kita mendengar kata misalnya istilah di pemerintahan dan politik kita governance dan government, kan begitu. Kan banyak kita menggunakan istilah itu ya, government dengan governance. Government itu sebenarnya menunjukkan tentang bagaimana sistem pemerintahan yang memiliki batas-batas negara itu sendiri. Itu government. Tetapi governance atau global governance, saya pikir itu adalah bagian dari
yang saya sebut tadi adalah efek domino dari globalisasi itu sendiri. Kita tahu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada begitu banyak yang saya sebut tadi lembaga-lembaga multilateral, begitu sangat berpengaruh terhadap negara-negara tertentu. Bahkan oleh Kenichi of Mai misalnya dalam beberapa tulisannya begitu sangat luar biasa memprediksi ini, bahwa ke depan negara-negara tertentu termasuk Indonesia itu memiliki kebijakan yang kemudian yang diberikan bagi negaranya itu sangat ditentukan oleh lembaga-lembaga multilateral itu sendiri. Sebut saja bagaimana sekarang Korea Utara dengan Korea Selatan, beberapa kejadian-kejadian di negara-negara hari ini itu juga banyak kemudian ditentukan sikapnya oleh lembaga-lembaga misalnya Uni Eropa dan seterusnya. Inilah yang menurut saya yang sangat perlu kita cermati sama-sama, bahwa begitu banyak perkembangan hari ini itu harus dihadirkan di sekolah-sekolah kita, di perguruan tinggi kita dan seterusnya. Di rumah bagaimana ya? Kalau di rumah? Bahkan di rumah. Kalau bicara tentang globalisasi, saya sangat meyakini bahwa kita semua sesungguhnya sudah sampai ke situ. Makanya ada beberapa orang mengatakan kalau bicara tentang globalisasi itu jangan bilang hanya itu Anda dapati di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi. Bahkan di dapur-dapur Mbak Lisa itu sudah masuk globalisasi itu. Di dapur-dapur kita, di setiap malam kemudian kita akan menonton TV dan seterusnya segala macam, itu kan sudah ada di hadapan kita. Cuman apakah kita adalah bagian dari warga global itu yang memahami baik dari perspektif begitu pula dari sisi kesadaran penuh kita terhadap itu. Ciri-ciri seseorang bisa dikatakan dia ini adalah warga global citizen. Oke, baik. Saya kira ini sangat menarik pertanyaan ini Mbak Lisa. Saya memang sengaja menyampaikan ini di bagian-bagian akhir karena saya ingin meletakkan dulu kenapa kemudian ada warga global itu. Sebelum ke situ, sebelum saya lupa. John Naisbitt juga memprediksi itu. Seperti yang saya sebutkan ketika Mbak Lisa tadi, apakah sudah di dapur sudah ada? Ini sudah terprediksi dan itu terjadi. Di Megatrend 2000 ditulis sedemikian rupa oleh John Naisbitt itu, bahwa ada 3 F yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana dunia kita hari ini. Keseharian warga negara kita. Kesemua. Apa itu? Yaitu adalah fashion, kemudian film, dan lifestyle. Dan food. 3 F itu. 3 F ya. Ada food, ada film, dan ada fashion. Anda tahu betapa ketiga itu sangat luar biasa mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Gaya hidup kita dan seterusnya. Itu kan sangat luar biasa. Bahkan dalam penelitian di awal tahun abad 20, film yang kemudian diproduksi saat itu, yang bicara tentang dunia, itu kan diproduksi oleh Amerika dengan film-film Hollywoodnya. Itu kan salah satu bagian kondisi masyarakat pada saat itu ya. Kondisi masyarakat saat itu. 90% itu adalah produksi adalah film dari Amerika. Anda tahu salah satu kenapa kemudian Amerika banyak mengalami masalah waktu itu, salah satunya adalah produksi film. Dan termasuk perang diantaranya. Karena dia tahu betul bahwa perang ke depan bukan hanya akan menggunakan nuklir, tetapi yang paling senjata mematikan adalah perang pemikiran. Perang pemikiran. Anak-anak kita hari ini, kalau saudara-saudara sekalian kita semua menanyakan, contoh Mbak Lisa, kalau ada Mbak Lisa punya ponaan gitu ya, mau ulang tahun gitu ya, cowok apa lagi? Ponakan saya kalau mau kalau tante mau beliin sesuatu, kira-kira mau dibeliin apa? Saya meyakini mungkin kalau misalnya Mbak Lisa mau coba sedikit mengarahkan dia tentang misalnya kira-kira kalau sebuah boneka atau apa, robot-robot kira-kira apa? Paling Captain America, ya kan ya? Ataukah Iron Man dan segala macam. Betapa anak-anak kita sampai hari ini ketika bicara tentang kepahlawanan, ketika bicara seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa, memiliki power, superhero, maka pilihan-pilihan mereka ya tidak lebih dan tidak kurang sekitar situ. Ya. Tentang Captain America dan segala macam. Spider-Man dan segala macam. Gatot Kaca, Tuanku Imam Bonjol, turun pamornya ya, Hatta dan segala macam. Nampaknya anak-anak kita tidak begitu kenal dengan mereka. Ini yang kita sebut itu.
bahwa yang mana disebut dengan warga global itu? Kan begitu ya? Tapi ketika kita disebut warga global, jangan-jangan kita kehilangan identitas kita sebagai warga negara tertentu, misalnya warga negara Indonesia ya, Pak Chandra. Oke, ini juga sangat menarik pertanyaan ini. Ini dua pertanyaan yang sesungguhnya belum saya jawab dengan baik dari Mbak Lisa tadi. Tentang siapa itu warga global dan apa konsekuensi logis dari ketika kemudian anak-anak kita diarahkan untuk menjadi seorang warga global. Sebelum ke situ saya menjawab yang pertama, tentang siapa warga global itu. Ada oleh beberapa, sebut saja karena saya orang akademisi, maka mungkin saya lebih pada dasar-dasar ilmiahnya gitu ya. Kalau Kogan dan beberapa termasuk kita meneliti tentang itu, saya kebetulan memang punya perhatian penuh terhadap yang disebut dengan citizen atau kewarganegaraan gitu ya. Bagaimana perkembangan tentang kewarganegaraan itu kan mengalami perkembangan yang signifikan, yang sangat luar biasa. Di abad 17, 18, 19, dan 20. Itu kan titik tempuhnya. Dulu sebelum Indonesia ada dan semua Amerika ada kan yang disebut dengan city state, negara kota. Kita nonton Sparta dan segala macam itu adalah negara kota. Itu disebut warga negaranya waktu itu disebut dengan denizen. Lalu kemudian national state. Lalu kemudian welfare state. Itu adalah warga hak-hak. Itu kan kalau dari abad ke-18 dia akan bicara tentang hak-hak sipil gitu ya. Beranjak ke abad ke-19 itu kan lebih pada hak-hak politik warga negara. Di abad ke-20 ada hak-hak sosial. Dan itu direvisi oleh Turner waktu itu. Bahwa sesungguhnya pandangan tentang itu keliru. Karena itu disampaikan oleh Marshall seolah tokoh negarawan waktu itu. Membuat pase-pase tentang warga negara. Lalu kemudian oleh Turner direvisi bahwa itu keliru. Ada yang disebut dengan warga global. Karena di situ hak-hak tentang kewarganegaraan itu sangat menonjol di abad-abad 20 itu. Tentang apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Nah, ini berlanjut dengan jawaban Mbak Lisa tadi. Bahwa yang mana global citizen? Salah satunya adalah kemampuan seorang warga memiliki sensitivitas terhadap apa yang disebut dengan hak asasi. Kalau semua kita, anak-anak siswa kita, memiliki kepekaan terhadap hak asasi seseorang, maka barang tentu dia adalah bagian dari warga global. Karena hak asasi, bukankah hak asasi itu adalah bagian dari sesuatu yang sifatnya universal? Universal. Kan begitu? Yeah. Sangat universal. Sehingga sensitivitas terhadap itu adalah bagian dari kita itu. Atas hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia. Itu hanya satu di antara 8 atribut. Ada 7 lagi ya? Ada 7 lagi dari bagaimana kita menggambarkan apa yang disebut kewarganegaraan multidimensional itu. Atau mungkin lebih kita sebut hari ini tentang global citizen. Yaitu adalah warga global. Mungkin saya tambahkan satu sebelum masuk segmen nanti. Selain itu adalah ke depan anak-anak kita itu akan kemudian atau warga global itu adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak manapun. Kooperasi. Makanya sekolah-sekolah termasuk kami, mohon maaf, di beberapa di mata-mata kuliah kami